garis kemiskinan. Artinya apa? Di dalam satu keluarga, insya Allah saya yakini kepada teman-teman semua akan ada satu orang yang benar-benar memotong garis kemiskinan, Bapak Ibu. Oke. Kalau bicara kemarin ya, kemarin 17 Agustus itu hari kemerdekaan Indonesia. Tapi insya Allah mulai dari sekarang tanggal 25 Agustus, insya Allah ini adalah hari di mana kita mulai niatkan di dalam diri sendiri, di dalam lubuk hati yang paling dalam kita untuk terbebas dari hutang dan riba, Bapak Ibu. Oke, ini adalah ya video ayah saya ketika narik beca, teman-teman semua. Tidak kenal siang, tidak kenal malam, ayah saya selalu narik beca. Kenapa? Buat menghidupi, karena saya ini 4 orang di rumah. Ada adik saya, ada ibu saya, ada ayah saya. Dimana orang tua saya itu tidak pernah yang namanya kenal lelah, tidak pernah yang namanya menyerah untuk menghidupi keluarga. Bahkan alhamdulillah saya bisa sekolah sampai SMA dan bahkan kemarin sempat kuliah juga. Tapi kenapa saya untuk memutuskan berhenti dulu kuliah? Saya putuskan untuk berhenti dulu kuliah. Kenapa? Karena saya nggak tega orang tua, walaupun orang tua bilang waktu itu saya pengen kuliah. Orang tua bilang kalaupun kamu harus kuliah, bapak harus narik becak selama 4 tahun lagi, bapak sanggup. Orang tua saya begitu hebat, luar biasa, sampai bilang seperti itu. Artinya apa? Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang pasti. Namanya orang tua pengen selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Apalagi kita nih sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga, pengen juga di keluarga kita 100 juta. Itu hanya dalam waktu 1 tahun setelah saya dapat mobilio, Bapak Ibu. Nah, ini luar biasanya adalah ketika Bapak Ibu benar-benar serius jalani bisnisnya, apapun halangan, tantangan, rintangan, ketika Anda niatkan bisnis ini buat membantu orang, niatkan bisnis ini bisa mensukseskan banyak orang, insya Allah Allah bantu kesulitan kita. Insya Allah Allah mudahkan apa yang menjadi tantangan kita. Sebesar apapun tantangan, hambatan, dan rintangan yang kita hadapi, ketika kita niatnya tulus bantu mitra, ketika kita niatnya tulus membantu banyak orang, insya Allah Allah mudahkan apa yang menjadi impian kita, Bapak Ibu. Tidak lama kemudian saya menikah, Bapak Ibu. Setelah dapat mobil itu saya menikah. Ya, sebelum Pajero saya menikah dulu, dan di sana adalah salah satu titik berat di mana ketika saya awal menikah itu langsung corona, Bapak Ibu. Langsung pas corona, di mana lagi bonusnya lagi turun, bisnisnya lagi turun. Ya, ini adalah suatu tantangan juga, di mana ketika mereka yang kuat menghadapi tantangan, mereka akan indah ketika bisa lewati tantangan itu. Artinya yang saya pahami adalah di bisnis ini, ketika Anda udah bergabung, ketika Anda mantapkan hati Anda untuk bergabung di bisnis ini, berarti Anda itu udah mulai, berarti Anda itu sudah start, berarti Anda itu sudah benar-benar mantap gitu hatinya. Nah, yang saya tahu dan yang saya pahami, semua garis start itu pasti selalu ada garis finish, Bapak Ibu. Ya, tidak ada garis start yang tidak ada finishnya. Ketika kita mulai mendaki sebuah gunung, pasti ada yang namanya puncak gunung. Dan dimana ketika kita mulai mendaki, tantangan, hambatan, rintangan itu udah pasti ada. Tapi ketika kita udah lewati tantangannya, ketika kita udah lewati masa pendakian itu, insya Allah ketika kita udah di puncak, kita akan bisa menikmati indahnya dunia, pemandangan di luar sana. Artinya, kamu beli mobil mahal-mahal, sedangkan rumah aja belum punya. Ada tetangga yang bilang, banyak banget yang bilang seperti itu. Daripada kamu beli mobil, lebih baik kamu beli rumah dulu. Daripada kamu beli mobil, lebih baik kamu benerin rumah orang tua dulu dan lain-lain. Itu banyak omongan dari sana dari sini, Bapak Ibu. Artinya ketika orang lain iri, itu adalah menjadi sebuah tantangan buat kita. Itu menjadi sebuah pemacu semangat buat kita, Bapak Ibu. Nah, yang menjadi inspirasi saya justru bukan karena ada tetangga yang ngobrol bilang seperti itu, bukan hanya ngobrol istilahnya manas-manasin daripada beli mobil mendingan bangun rumah dan lain-lain. Saya tidak terpancing emosi seperti itu, Bapak Ibu. Tapi suatu ketika sore hari itu lagi nongkrong kontrakan saya, liatin mobil, tiba-tiba ada anak ayam, Bapak Ibu. Ada anak ayam sama induknya itu datang ke depan saya, dia mau makan makanan sisa di depan saya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada satu orang pemilik dari ayam tersebut lagi nyari ayam tersebut, kemudian dibawa pulang, dimasukin kandangnya. Nah, di sana saya mikir, Bapak Ibu, anak ayam aja yang harganya nggak seberapa, dicariin sama pemiliknya, kemudian dikandangin. Nah, saya mikir, ini mobil harga ratusan juta, ya lebih dari 400 juta mobil Pajero ini.
kok saya biarin panas kepanasan, hujan kehujanan, sedangkan ayam aja dikandangin. Nah di sana hati saya tersentuh, pengen membuat sebuah rumah, ya rumah untuk saya, rumah untuk mobil saya. Dia pengen memberikan tempat terbaik buat barang yang saya punya. Nggak lama Bapak Ibu, saya berjuang lagi. Akibat saya punya impian, saya cukup yang saya kerjakan itu satu, sukseskan mitra kiri, sukseskan mitra kanan. Ya alhamdulillah di kiri Pajero, di kanan saya banyak mobilio udah tercipta, banyak motor, banyak mobilio dan sebagainya. Alhamdulillah saya tembus 1 tahun kemudian, saya tembus lagi rumah 1 miliar Bapak Ibu. Alhamdulillah saya kerjakan bisnisnya, tapi yang saya fokus adalah bukan saya fokus terhadap apa yang saya inginkan. Ingat ketika Bapak Ibu bisnis, ya jangan pernah fokus terhadap apa yang menjadi keinginan kita, tapi fokuslah terhadap keinginan banyak jaringan kita, banyak orang-orang yang di jaringan kita pengennya seperti apa, kita bantu setulus mungkin. Nikmati prosesnya, nikmati tantangannya, nikmati halangan